Halo brother, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Kang Ngopi, tukang ngomongin film. Nah, jadi kali ini saya akan merangkum alur cerita film lagi. Tentunya alur cerita film ini sangat menarik, cocok untuk menemani waktu rebahan Anda. Film ini bercerita tentang seorang guru yang berselingkuh dengan muridnya sendiri. Film ini berjudul An Affair yang rilis tahun 2018. Oke, tanpa perlu basa-basi, mari kita tonton. Di awal film memperlihatkan ketika seorang ibu guru yang pertama kali masuk di sebuah sekolah menengah. Bu guru ini bernama Bu Anita. Dia mulai memperkenalkan dirinya. Ia menjelaskan bahwa ia akan mengajar pelajaran olahraga dan ditugaskan juga untuk menjadi wali kelas dalam kelas ini. Sebelum memperkenalkan diri lebih lanjut, si ibu pun menanyakan nama dari siswa-siswinya dan hal yang paling disukai olehnya. Muridnya pun mulai memperkenalkan dirinya masing-masing dan mulai menjelaskan hal yang disukainya. Dimulai dari suka makan es krim sampai latihan yoga. Lalu bagian terakhir siswanya pun mulai memperkenalkan dirinya. Siswa ini bernama Markus dan hal yang disukainya adalah ia mempunyai rudal yang cukup besar. Jawaban itu pun membuat para siswa lain tertawa ngakak. Begitupun si ibu yang hanya bisa tersenyum saja. Setelah dirasa waktu perkenalan sudah cukup, si ibu pun meminta izin untuk keluar sebentar. Malam pun tiba, si ibu pun mulai meraih suaminya dan mengajaknya untuk senam malam. Tapi sayangnya suaminya malah mengabaikannya. Si ibu pun sangat bete dan mulai tidur duluan. Ketika pagi datang pun si ibu sudah tak kaget lagi dengan suaminya yang sudah tak di sampingnya. Bahkan di ruang rapat para guru pun si ibu terus memikirkan tentang rumah tangganya yang sudah sedikit tidak harmonis. Ketika si ibu sedang jogging di waktu sore menjelang maghrib, si ibu pun mulai merasa ada yang mengikuti. Sampai di rumah karena kegerahan, si ibu pun langsung mandi terlebih dahulu. Namun tak disangka bel rumahnya pun berbunyi. Si ibu pun mulai menghampirinya. Namun ketika dibuka, si ibu pun sedikit kaget. Yang ia temui hanya ada bunga dan satu unit surat. Sambil tersenyum, si ibu pun sangat penasaran siapa yang melakukan ini semua. Terlihat si ibu pun sangat kesepian saat menunggu suaminya, mana di luar sedang hujan. Berpindah ke sekolah, ketika si ibu sedang memantau para siswanya yang sedang praktik olahraga, si ibu pun mulai memuji si Markus. Si Markus pun mulai memuji balik si ibu, membuat si ibu sangat heran kepadanya. Ketika si ibu sedang berbincang dengan guru lain, terlihat ada perkelahian di depan kelas. Si ibu yang satu lagi pun langsung melerai perkelahian tersebut. Begitupun si ibu yang langsung menghampirinya. Ternyata yang berkelahi itu adalah si Markus. Si ibu pun mulai membawa si Markus untuk mendinginkan suasana. Si ibu pun mulai mengobati luka si Markus dan menanyakan awal kronologi yang sebenarnya. Si ibu juga mulai memijit apa yang dirasa sakit oleh si Markus. Si ibu juga bercerita dahulu kala tulang lehernya pernah patah ketika sedang salto. Untungnya si ibu berhasil sembuh walaupun tertanam beberapa sekrup di bagian lehernya. Si Markus pun sangat penasaran. Ia meminta izin untuk merasakan sekrupan yang ditanam di leher si ibu. Si Markus pun langsung berdiri dan mulai meraba leher si ibu. Terlihat punya kesempatan, si Markus pun mencoba berniat menyium si ibu. Sayangnya momen itu pun dipatahkan oleh siswi yang memasuki ruang loker. Si ibu pun menangis dan merasa bersalah pada dirinya sendiri. Ketika lembur di sekolah, si ibu pun mulai mencari akun Instagram si Markus dan langsung nge-DM-nya meminta kepada si Markus untuk melupakan soal kejadian tadi siang. Terlihat si ibu sangat gelisah, teman kerjanya pun mulai menanyakan apa yang terjadi pada si ibu. Si ibu pun menjawabnya bahwa ia hanya bosan ketika disuruh lembur dan perbincangan pun terus berlanjut. Tak lama si Markus pun membalas DM si ibu dengan mengirimkan foto sosok rudalnya. Serentak membuat si ibu sangat geli sampai tertawa lepas oleh tingkah laku si Markus. Pak guru yang kepo ini pun menanyakan lagi tentang si ibu yang terus tertawa. Si ibu pun menjawab dengan perihal yang lain. Terlihat si ibu enggan mau mengobrol, lalu Pak guru kepo ini pun meminta izin untuk pulang duluan. Tapi sebelum pulang, Pak guru ini pun mengajak si ibu untuk minum bir terlebih dahulu jika si ibu menginginkannya. Tetapi si ibu pun menolak ajakan si Pak guru tersebut. Terlihat situasi sudah aman, si ibu pun penasaran dan mulai melihat lagi pap yang tadi si Markus kirimkan. Lalu si ibu pun tersadar dan mulai menghentikan perbuatannya. Sesampai di rumah, si ibu pun mencurigai wangi parfum yang ada pada baju suaminya. Ditambah lagi ada bunga mawar putih yang baru ia lihat.
Ketika mau tidur, si ibu pun menanyakan soal bunga itu kepada suaminya. Sang suami pun menjelaskan bahwa ia menemukan bunga itu di depan pintu ketika ia pulang. Pagi itu orang tua dari si Markus pun ke sekolah untuk memenuhi panggilan akibat kasus dari perkelahian kemarin. Pas sudah bertemu, ternyata mama dari si Markus pun mengenali si ibu yang dahulu pernah menjadi rekan senamnya. Di sini si Markus pun mengklarifikasi bahwa ia menyesal atas perbuatannya. Orang tua si Markus pun juga memohon maaf atas kesalahan putranya. Ia berharap semoga si Markus tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Si ibu pun juga berpendapat bahwa ia sudah memaafkannya, tapi berbeda dengan kebijakan sekolah dan pendapat kepala sekolah yang meminta si ibu untuk memberikan sanksi kepada si Markus. Dengan hukuman, si Markus tidak boleh ikut tur ke Berlin. Pembicaraan pun terus berlanjut. Tak disangka kaki nakal si Markus pun mulai mengelus kaki si ibu. Awalnya si ibu pun hanya bisa terdiam sambil menatapnya. Orang tua si Markus pun meminta toleransi kepada si ibu. Tapi ya gimana, si ibu juga katanya tidak bisa membantu karena ini bukan keputusannya sendiri. Tingkah si Markus pun semakin menjadi, kakinya terus-terusan menggerayangi si ibu. Si ibu pun mulai tak nyaman dan akhirnya si ibu pun mengakhiri pembicaraan tersebut. Ketika malam, ketika si ibu ingin pulang, tak disangka si ibu pun merasa seperti ada yang mengikutinya. Lalu ketika sudah sampai di mobil, si ibu pun merasa kaget ketika ada orang yang memasuki mobilnya. Ternyata itu adalah si Markus. Tiba-tiba si Markus pun langsung mengelus paha si ibu. Si ibu pun sedikit menolaknya bahwa perlakuannya ini tidak benar. Si Markus pun tidak menghiraukan omongannya dan mulai mendekatkan dirinya pada si ibu. Begitupun si ibu seketika terhipnotis olehnya dan adegan pun terus berlanjut. Ketika sudah selesai, si ibu pun mulai bercanda ria dengan si Markus. Karena sudah malam, si Markus pun meminta izin untuk pulang duluan. Semenjak kejadian itu, si ibu pun mulai menerima si Markus dan adegan itu pun terus berlanjut di rumah si ibu ketika suaminya belum pulang. Hari-hari si ibu pun merasa berwarna kembali semenjak si Markus hadir dalam hidupnya. Bahkan ketika si Markus di ruang ganti pun, si ibu terus memperhatikan si Markus. Si ibu pun juga sangat gembira ketika mendapati chat dari si Markus. Namun suasana itu pun seketika berubah ketika si ibu tak sengaja melihat unggahan video dari si Mina yang sedang bersama si Markus, membuat si ibu sangat sedih dibuatnya. Lalu si ibu pun menghampiri rumah si Markus. Di sini si ibu pun disambut sangat baik oleh bundanya. Kebetulan di situ ada teman-teman si bunda. Si ibu pun langsung diperkenalkan kepada mereka. Lalu bunda si Markus pun meminta izin untuk menyiapkan makanan terlebih dahulu. Si ibu pun langsung mengobrol bersama teman-teman si bunda. Ketika menoleh ke belakang, si ibu pun diperlihatkan dengan foto masa kecil si Markus. Si ibu pun terus memandanginya. Tak lama si Markus pun datang. Terlihat ia sedikit kaget ketika si ibu ada di rumahnya. Lalu semua tante di situ pun memuji si Markus. Malah tante yang satu ini pun menghampirinya dan memeluk si Markus akan kegemesannya kepada si Markus. Terlihat dari raut wajah si ibu yang sedikit cemburu melihatnya. Namun si ibu mencoba berdamai dengan situasi ini. Si Markus pun menanyakan kepada si ibu mengapa ia berada di sini. Tante yang lain pun langsung menanggapinya bahwa si ibu sengaja diundang oleh bundanya untuk bergabung di komunitas buku yang baru ia bentuk. Terasa sangat haredang, si Markus pun minta izin untuk mandi terlebih dahulu. Tahu si ibu adalah gurunya si Markus, tante yang lain pun menanyakan siapa pacar dari si Markus. Sambil tersenyum, si ibu pun menjawabnya bahwa ia tidak tahu menahu soal itu. Lalu si ibu pun menanyakan toilet dan meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Dirasa punya kesempatan, si ibu pun langsung mencari keberadaan si Markus berada. Ketika dirasa si Markus ada di dalam, si ibu pun langsung memanggilnya sambil menggedor-gedor pintunya. Tak perlu pikir panjang lagi, si ibu pun langsung masuk ke dalam dan adegan bercocok tanam pun terjadi. Ketika sudah selesai, si ibu pun tidak lupa untuk merapikan lagi rambutnya agar tidak dicurigai. Si ibu pun mulai duduk kembali. Lalu tante yang lain pun menanyakan kenapa dirinya lama sekali di toilet. Si ibu pun sepik-sepik menjawabnya bahwa ia tiba-tiba sakit perut terus-menerus akibat makan pedas dari pagi. Di pagi hari waktu weekend, si ibu pun menemani sang suaminya untuk jogging bersama. Lalu ketika si suami sedang asik jogging, si ibu pun menyempatkan waktunya untuk mengechat si Markus. Senin pun tiba. Kali ini si ibu mengajak siswa-siswinya untuk mengikuti studi tour di sebuah waterboom. Sebelum berangkat, si ibu pun mengabsen para muridnya. Namun ketika nama si Markus disebut, tiba-tiba teman sekelasnya menjelaskan bahwa si Markus sedang sakit. Si ibu pun sangat heran kepada si Markus mengapa ia tidak masuk, padahal malam bilang bahwa ia akan mengikuti studi tour. Si ibu pun sangat gelisah olehnya. Sorenya si ibu pun berdandan. Ia diajak oleh suaminya untuk pergi ke acara pesta tempat ia bekerja. Lalu si ibu pun dihadiahi sebuah kalung oleh suaminya. Si ibu pun terlihat bahagia banget menerimanya. Namun si suami mempertanyakan tingkah si ibu yang akhir-akhir ini sering terlihat galau. Si ibu pun menjelaskan bahwa ia hanya merasa sedikit lelah oleh pekerjaannya.
Sesudah sampai, si ibu pun langsung disambut oleh teman kerja suaminya. Di acara berlangsung terlihat si ibu sangat galau ketika pesan chatnya tidak dibalas oleh si Markus. Si ibu pun terus-terusan sering mengecek HP-nya, namun tidak ada notif dari si Markus. Rekan dari suaminya pun menanyakan kenapa si ibu terlihat gelisah. Si ibu pun mengalihkan pertanyaannya. Tak selang lama, si ibu pun meminta izin kepada suaminya untuk pergi dulu sebentar. Si ibu pun langsung bergegas pergi menuju rumah si Markus. Ketika sudah sampai, kebetulan di depan rumahnya ada bunda si Markus yang akan hendak pergi bersama temannya. Bunda si Markus pun langsung menyapanya dan memuji busana yang dipakai si ibu yang sangat bagus. Si ibu pun menjelaskan bahwa kebetulan ia diajak suaminya untuk pergi ke sebuah acara. Namun ia menyempatkan waktunya untuk menemui si Markus karena ia tidak masuk. Kabarnya si Markus sedang sakit hari ini. Ia hanya memastikan saja. Bunda si Markus pun sedikit kaget. Ia menjelaskan bahwa ia tidak tahu kalau si Markus tidak masuk. Tetapi ia pernah bilang ia akan melakukan latihan sepak bola di halaman sekolah. Lalu si ibu pun langsung bergegas pergi menuju lapangan. Si ibu pun menanyakan kepada temannya. Temannya pun memberitahunya bahwa si Markus sedang pergi bersama si Robin ke pelabuhan. Benar saja, ketika sudah sampai, si ibu pun melihat si Markus dan langsung memanggilnya. Lalu si Markus pun bertanya heran kenapa si ibu ada di sini. Si ibu pun hanya ingin bicara sebentar kenapa si Markus tidak membalas pesannya. Si Markus pun menjawab bahwa ia sedikit sibuk akhir-akhir ini. Ia juga menjelaskan bahwa hari ini ia sedang jatuh cinta kepada seseorang. Namun yang dimaksud si Markus bukan si ibu, melainkan sosok seseorang yang lain. Sebenarnya si ibu juga tahu bahwa dia sedang dekat dengan si Mina. Si ibu pun mencoba tegar mendengar perkataan si Markus. Namun apa daya, si ibu pun masih cinta dan sayang kepada si Markus walau perlakuan si Markus sedikit jahat kepadanya. Kali ini tanpa adegan bercocok tanam, si Markus pun meminta izin untuk pergi lagi bersama teman-temannya. Si ibu pun sangat sedih dan kembali lagi merapat ke acara suaminya berada. Terlihat dari raut wajah suaminya pun sedikit kesal kepada si ibu. Si ibu pun merasa hancur dan sedih ketika membayangkan saat-saat menyenangkan bersama si Markus. Ketika sedang mengobrol tipis-tipis, si suami pun bercerita bahwa 2 hari ke depan ia akan ada pekerjaan di luar kota. Ia meminta si ibu untuk jaga diri baik-baik. Malamnya dengan sengaja si ibu pun mulai ngepoin Facebook si Markus. Ternyata di dalam unggahannya banyak foto dari si Mina. Si ibu pun kembali bersedih. Lanjut ke sekolah, ketika si ibu sedang mengajari senam kepada para muridnya, si ibu pun hanya berfokus saja pada gerakan si Markus, sembari membayangkannya. Berbeda dengan Mimin yang fokus kepada yang kaos hitam ini. Ketika semua asik senam, si ibu pun diam-diam masuk ke loker wanita untuk mencari handphone dari si Mina. Dengan pengalaman pernah menyita handphone para muridnya, si ibu pun sudah tahu kode untuk membuka layar handphonenya. Si ibu pun langsung mengecek galeri si Mina. Ketika sudah menemukan foto si Mina yang sedikit vulgar, si ibu pun langsung ada niatan jahat untuk mengunggahnya di media sosial milik si Mina. Hari itu si Mina tidak masuk kelas, malah mengasingkan dirinya di sebuah gudang. Si ibu pun memanggil-manggil si Mina dan ingin mengobrol dengan dirinya apa yang sedang terjadi dengannya. Sambil menangis, si Mina pun langsung memeluk si ibu. Si Mina pun bercerita kepada si ibu bahwa ada seseorang yang memposting foto dirinya. Si ibu pun menanyakan kenapa itu bisa terjadi dan siapa waktu itu yang memfotonya. Si Mina pun memberitahu bahwa yang memfotonya itu adalah si Markus. Si Mina pun beranggapan bahwa si Markus yang telah melakukannya. Dirasa rencananya berhasil, si ibu pun meminta kepadanya untuk menjauhi si Markus. Ia kasihan kepadanya bahwa si Markus bukan orang yang cukup baik untuk dirinya. Si Mina pun hanya nurut saja apa yang dikatakan oleh si ibu. Sorenya ketika si ibu sedang jogging, tak sengaja melihat lagi si Markus bersama si Mina di sebuah kafe. Tentunya membuat si ibu tak percaya karena semua rencananya gagal untuk memisahkan mereka berdua. Si ibu pun dibuat stres olehnya. Ia merasa sedih dan bingung harus bagaimana lagi. Di hari itu si ibu sudah ada rencana baru. Ia langsung bergegas menemui si Markus berada. Ternyata si Markus sedang latihan sepak bola. Sambil memperhatikan, si ibu pun rela menunggunya. Ketika sudah selesai, si ibu pun langsung menghampiri si Markus. Terlihat dari raut wajah si Markus yang sedikit gedek kepada si ibu. Di sini si ibu pun meminta penjelasan kepada si Markus mengapa chatnya jarang dibalas olehnya. Si Markus pun mengabaikan pertanyaan si ibu. Lalu si ibu pun memohon untuk mendengarkan penjelasannya lagi. Si Markus pun memberikan kesempatan untuk mendengarkan penjelasannya lagi. Si ibu pun menjelaskan bahwa ia sedang hamil. Serentak si Markus pun tak percaya mendengarnya. Malamnya berpindah, si ibu pun memberikan bukti kepada si Markus agar ia percaya. Si Markus pun masih tak percaya bahwa akhir endingnya akan seperti ini. Namun si ibu meyakinkan si Markus untuk jangan menyesalinya. Tapi ya gimana lagi, si Markus pun sangat bingung. Ia takut dimarahi oleh bundanya dan masih belum siap untuk menjadi bapak. Si ibu pun percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bisa menangani masalah ini bersama-sama.
Untuk menghangatkan suasana, si ibu pun menawarkan serabi lempitnya lagi dengan memulai duluan, dan adegan itu pun terjadi lagi. Anjir. Ketika sudah selesai, si Markus pun meminta kepada si ibu agar jangan memberitahu soal ini kepada siapapun, terutama kepada si Mina. Si ibu pun menyanggupinya. Esok harinya ketika si ibu sedang ingin belanja pakaian, ia bertemu dengan rekan kerjanya. Rekan kerjanya itu langsung menyapa si ibu dan bercerita apakah si ibu tahu tentang rumor murid kelasnya yang berhubungan dengan gurunya. Si ibu pun merasa kaget. Ia mengalihkan bahwa ia tidak tahu soal itu. Dirasa pertanyaannya mengganjal, si ibu pun tak jadi beli dan langsung bergegas pergi. Ia pun langsung menghubungi si Markus untuk membicarakan rumor ini. Sayangnya si Markus pun tidak membalas pesannya. Si ibu pun merasa sangat stres. Berpindah ke sekolah ketika si ibu ingin pulang menuju mobilnya. Namun si ibu pun sangat kaget ketika melihat mobilnya yang sudah dicoret-coret oleh seseorang dengan kata-kata hore. Ketika jogging pun si ibu terus memikirkan masalahnya. Si ibu pun pulang ke rumahnya. Tadi sangka di mejanya terdapat hasil WSG yang pernah ia berikan kepada si Markus. Si ibu pun sangat bingung kenapa ini ada di sini. Kebetulan si suaminya sedang ada di rumah dan langsung menatap suaminya yang sedang senyum-senyum sambil geleng-geleng yang sebenarnya sudah mengetahui semuanya. Si ibu pun merasa takut dan tak bisa berkata-kata lagi. Namun tiba-tiba bel rumahnya pun berbunyi. Namun tak disangka yang ia temui adalah bunda dari si Markus. Si bunda pun langsung menjelaskan maksud dari kedatangannya. Ia sudah mengetahui soal itu lewat HP dari si Markus. Bunda dari si Markus pun meminta kejujuran dari si ibu soal janin yang sedang dikandungnya. Sambil menangis, si ibu pun menjelaskan bahwa ia hanya mengeprank si Markus agar si Markus bisa kembali lagi kepadanya. Merasa sangat bersalah, si ibu pun langsung berlari cepat meninggalkannya. Si ibu pun merasa bingung dan hancur, mau gimana lagi. Malamnya si ibu pun tak berani pulang ke rumahnya. Ia memilih menginap di hotel untuk sementara waktu. Si ibu pun terus memikirkan masalah ini. Lalu si ibu pun memberanikan niatnya untuk pulang lagi ke rumahnya. Tapi sayangnya pintu rumahnya sudah tertutup rapat. Hanya bagasi saja yang tidak dikunci. Si ibu pun menemukan pakaiannya yang sudah disiapkan dan ia pun langsung bergegas pergi. Tahu akan dipecat, si ibu pun membereskan barang-barangnya di meja kerjanya. Di sini si ibu pun dipaksa kepala sekolah untuk mengklarifikasi apa yang sudah terjadi. Sambil terseduh, si ibu pun meminta maaf kepada semua guru. Lalu si ibu pun melihat mobil suaminya dan langsung menghampirinya. Dikira si ibu suaminya sudah memaafkannya dan mencoba menjemput dirinya, tapi sayangnya si suami hanya mengantarkan si Markus. Di situ si ibu pun kembali bertemu si Markus. Si Markus juga meminta maaf atas kejadian ini. Ia tak menyangka bahwa kejadian ini sampai bocor ke keluarganya sampai ke sekolah. Si ibu pun sudah bodoh amat. Ia hanya memikirkan suaminya yang sudah meninggalkannya. Lalu si ibu pun sangat-sangat bingung harus pergi kemana lagi. Dengan penuh penyesalan, si ibu pun terus merenunginya dan film pun berakhir. Ending yang sangat menyedihkan. Semoga kita mendapati pelajaran dari film ini agar kita bisa dijauhkan lagi dari dunia perselingkuhan. Karena selingkuh itu hanya enak di awal saja. Apa sih anjir. Oke, terima kasih untuk yang nonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur film berikutnya.